Shalom. Haleluya, 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 haleluya. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kemurahan Tuhan masih dicurahkan bagi kita sekalian. Sehingga pada kesempatan sore hari ini, kita bersama akan menaikkan pujian dan memuliakan nama Tuhan. Biar hadirat Tuhan hadir di tempat ini dan kita sekalian dipenuhkan dengan Roh Kudus. Puji nama Tuhan, kita bersama akan menaikkan pujian. Peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Sekali lagi kita akan pujian. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Haleluya. Kita masuk dalam doa. Haleluya, 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 haleluya. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kebenaran firman-Mu dan tuntunan daripada Roh Kudus-Mu, agar kami sekalian Tuhan selalu ada di jalan kebenaran. Itulah firman yang kudus, firman yang memberikan jaminan hidup kami, baik hari ini maupun yang hari akan datang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Lembutkanlah hati kami Tuhan, untuk dapat menaikkan pujian demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Urapi kami sekalian Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Setiap pribadi hamba-Mu yang Kau percayakan untuk melayani, baik para pemain musik maupun kami yang memimpin pujian maupun singer Tuhan. Kiranya Engkau pakai kami sekalian dengan haleluya, kebenaran akan firman-Mu, sehingga kerinduan kami untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau bisa terwujud dan terbentuk. Haleluya, haleluya. Juga kami serahkan hamba-Mu yang sebentar juga akan menaburkan akan kebenaran firman-Mu. Pakai lebih jauh dalam pelayanan, urapi dengan Roh Kudus-Mu, urapi dengan hikmat marifat yang daripada surga, agar firman yang disampaikan adalah firman yang menghidupkan kehidupan rohani kami. Terima kasih apabila masih ada roh jahat, roh setan yang akan menggagalkan jalannya ibadah pada sore hari ini.
kami satukan hati kami dan kami panggil namamu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa yang bukan daripada Engkau kami usirkan. Biar darah Kristus mengurapi kami sekalian. Darah Kristus memberikan kemenangan kepada kami sekalian. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan awali ibadah pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang sangat mengasihi. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pada sore hari ini ada kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Amen. Tuhan itu tetap baik. Amen. Dia akan memberkati dimanapun anak-anak kita. Dan tidak akan membiarkan kehidupan kita terlantar. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan bagi kita sekalian. Kita naikkan pujian berkat anak cucu. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kita ulang sekali lagi, haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Kita ulang sekali lagi. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya.
Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi, tiada yang mustahil. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Anak-anak Tuhan selalu diberkati Tuhan dimanapun mereka berada, dan janjinya tidak akan meminta-minta, karena Tuhan menyediakan berkat hari ini dan berkat yang akan datang. Puji nama Tuhan. Teristimewa adalah berkat firman pengajaran yang benar. Puji nama Tuhan. Kita sediakan hati kita dan kita siap untuk dibimbing oleh firman Tuhan. Marilah kita menaikkan pujian, bimbinglah daku ya Tuhan. Bimbinglah daku ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Katakan, firman-Mu bagaikan suluh, firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Bimbinglah daku ya Tuhan. Haleluya. Bimbinglah daku ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menolongku, bukan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Kita ulang lagi. Bimbinglah daku ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu membimbing kehidupan kami, setiap langkah hidup kami, setiap detak jantung kami, jauh dari maut Tuhan, tetapi dekat kepadamu, dekat kepada kerajaan surga kekal selamanya. Firman-Mu yang menyucikan, mengubahkan hidup kami sampai sempurna seperti Tuhan, sehingga semua masalah diselesaikan, semua air mata dihapus, sampai Yerusalem baru tidak ada setetes pun air mata.
Urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua sidang jemaat Mojokerto dengan urapan yang sama, mampu mendengar, mengerti, percaya yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh nyata saat ini Tuhan, firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau mampu Tuhan melakukan apa saja bagi kami sampai menyempurnakan kami. Terima kasih. Segala kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan, tolong kami, Tuhan lawat kami, Tuhan berkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kita berada pada Wahyu pasal 16 ayat 1 sampai 21, ketujuh malapetaka, ketujuh malapetaka. Kita membaca ayat yang ketiga, Wahyu 16 ayat yang ketiga. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Ya, baik. Jadi cawan yang ketiga ini saja, pencurahan cawan murka Allah ke atas laut. Pencurahan Wahyu 16 ayat 3, pencurahan cawan murka Allah ke atas laut sehingga air laut menjadi darah seperti darah orang mati. Ya, menjadi darah seperti darah orang mati. Artinya sekarang mati rohani. Mati rohani sama dengan tidak bergairah dalam perkara rohani. Tidak bergairah dalam perkara rohani, dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan, dalam membaca firman, dalam berdoa, tidak bergairah lagi. Atau tidak mau pada perkara rohani. Tidak mau lagi beribadah melayani Tuhan. Tidak mau lagi berdoa, tidak mau lagi membaca firman, dan seterusnya. Sehingga hanya hidup dalam dosa, hanya hidup dalam dosa sampai puncak dosa. Hanya hidup dalam dosa sampai puncak dosa. Sama dengan binasa selama-lamanya. Kematian kedua di neraka, binasa selamanya di neraka. Kematian kedua di neraka. Siapakah laut yang nanti dihukum oleh Tuhan menjadi darah seperti darah orang mati? Siapakah laut itu? Yesaya pasal yang ke-17, kitab Nabi Yesaya pasal 17 ayat 12 dan 13. 12 dan 13. Wahai, ributnya banyak bangsa-bangsa. Mereka ribut seperti ombak laut menderu. Gaduhnya suku-suku bangsa. Mereka gaduh seperti gaduhnya air yang hebat. Suku-suku bangsa gaduh seperti gaduhnya air yang besar. Tetapi Tuhan menghardiknya. Sehingga mereka lari jauh-jauh. Terburu-buru seperti sekam. Terburu-buru seperti sekam. Saudara, di tempat penumbukan dihembus angin. Dan seperti dedak ditiup puting beliung. Ya, itulah saudara laut. Jadi laut adalah orang fasik. Laut adalah bangsa kafir yang fasik. Saudara, laut adalah bangsa kafir. Saudara, bangsa kafir yang tanpa damai sejahtera. Bangsa kafir tanpa damai sejahtera. Suka membuat gaduh, ribut. Nah, itu laut bergelombang terus. Bangsa kafir, suku-suku bangsa itu bangsa kafir. Bangsa kafir yang tanpa damai sejahtera. Suka membuat gaduh,
ribut, di rumah tangga ribut, di penggembalaan ribut, di fellowship ribut, di kantor ribut. Nah ini laut ini. Satu waktu dihukum oleh Tuhan jadi darah, betul-betul mati rohaninya sampai binasa. Itu saudara laut itu. Atau ini saudara, siapa laut itu sama dengan tadi Tuhan menghardiknya, mereka lari jauh-jauh terburu seperti sekam, sama dengan sekam. Jadi laut itu dalam arti rohani sama dengan sekam, ya, bangsa kafir yang sombong. Sekam itu kulit, nah itu yang kelihatan, yang menonjol, saudara. Sombong, hanya menggembar-gemborkan perkara jasmani, perkara luar. Nah itu laut, bangsa kafir yang sombong, yang hanya menggembar-gemborkan perkara jasmani. Ya itu saja perkara duniawi, jasmani. Itu saja harta benda dan lain-lain. Tetapi saja tidak mau diisi firman pengajaran yang benar. Kalau gandum ini ya, gandum itu firman, tidak mau diisi firman pengajaran yang benar, tidak mau diisi. Bahkan menolak firman pengajaran, melawan firman pengajaran benar. Bukan cuma tidak mau diisi, tapi menolak, melawan firman pengajaran yang benar. Nah inilah laut, saudara, ini laut. Orang yang tidak ada damai sejahtera, bangsa kafir yang membuat ribut, gaduh, saudara, menimbulkan masalah itu. Dan juga sekam, bangsa kafir yang sombong, yang hanya menggembar-gemborkan perkara jasmani, perkara dunia, tapi tidak mau diisi pengajaran yang benar, menolak, melawan firman pengajaran benar. Sombong adalah sifat iblis. Sombong adalah sifat iblis. Ya, sifatnya iblis, setan gitu. Lain dengan sifatnya Tuhan. Filipi 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Ini sifatnya Tuhan, tabiatnya Tuhan. Filipi 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Ya, Filipi 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Mari kita baca saudara, ayat 5 mulai. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri saudara, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, ini, saudara, ini ya Yesus, tabiat dari Yesus adalah saudara, merendahkan diri sampai mati di kayu salib. Nah, itu tabiat dari Yesus, merendahkan diri sampai mati di kayu salib dengan 5 luka utama. Dengan 5 luka utama, 2 di tangan, 2 di tangan, ya, 2 di kaki, 1 di lambung, dengan 5 luka utama. Sehingga Yesus taat dengar-dengaran, saudara, Yesus ditinggikan. Yesus taat dengar-dengaran, di ayat 9 dia ditinggikan. Yesus ditinggikan. Siapa merendahkan diri, maka dia akan ditinggikan pada waktunya. Sehingga Yesus taat dengar-dengaran, merendahkan diri, taat dengar-dengaran, saudara, dan ditinggikan. Yesus ditinggikan sampai di tahta kerajaan surga. Lain dengan setan, sombong direndahkan. Yesaya pasal 14, kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-14 ayat yang ke Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 15. 12 sampai 15. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, jatuh dari langit. Hai bintang timur, putra fajar, Lucifer, ya. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak 2 kali mendirikan takhtaku mengatasi bintang Allah. Aku hendak 3 kali
duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Nah, ini kesombongan setan atau iblis. Akibatnya 15, sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Ini sifatnya iblis, tabiatnya iblis, meninggikan diri, sombong dengan berkata aku hendak 5 kali, sampai 5 kali juga Yesus 5 luka merendahkan diri, ya itu merendahkan diri, ya sampai mati di kayu salib sehingga Yesus taat, Yesus ditinggikan. Setan meninggikan diri dengan berkata aku hendak sampai 5 kali, sehingga ia dijatuhkan, dicampakkan ke tempat yang terendah, yaitu alam maut. Ke tempat yang terendah, yaitu alam maut. Nah, ini Tuhan tolong kita semuanya, saudara ya. Semoga kita bisa mengerti. Nah, setan itu adalah malaikat Lucifer. Setan sama dengan putra fajar, itu malaikat Lucifer, yaitu pemimpin pujian dan musik di surga yang memiliki tabiat kesombongan. Nah, itu saudara ya. Jadi Lucifer, setan sama dengan malaikat Lucifer sebagai pemimpin pujian dan musik di surga. Tetapi sombong, yang mempunyai tabiat sombong, saudara ya, tidak taat, tidak dengar-dengaran, nah, melawan korban Kristus 5 kali tidak taat, tidak dengar-dengaran, 5 kali aku hendak melawan 5 luka, melawan korban Kristus, salib Kristus, sehingga diturunkan serendah-rendahnya di alam maut, dibinasakan. Diturunkan serendah-rendahnya di alam maut. Nah, ini saja itu di alam maut, kebinasaan selama-lamanya. Saudara, semoga kita bisa mengerti. Saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Nah, dari sini saudara bisa ditarik pelajaran. Lucifer itu orang malaikat yang hebat, pemimpin pujian musik. Nah, dari sini kita bisa memetik 2 pelajaran penting tentang Lucifer ini. Yang pertama, ibadah pelayanan tanpa ketaatan, ibadah pelayanan tanpa merendahkan diri dan taat kepada firman pengajaran yang benar, kepada Tuhan, kepada firman pengajaran yang benar, itu sama dengan pembuat kejahatan yang akan dicampakkan ke alam maut. Nah, itu ya. Jadi ulang, ibadah pelayanan tanpa merendahkan diri dan taat kepada Tuhan, kepada firman pengajaran yang benar, itu sama dengan pembuat kejahatan yang akan dicampakkan ke dalam alam maut, kebinasaan selamanya. Nah, itu pelajaran kedua. Lucifer tadi tidak taat. Lucifer pemimpin pujian dan musik. Ini pelajaran juga. Jika kita semangat dalam pujian, dalam main musik, dalam pujian, dalam main musik dan lain-lain, tetapi tidak mau mendengar, tetapi tidak semangat, ngantuk, bosan, sampai tidak mau mendengar dan tidak dengar-dengaran, tidak mau mendengar firman pengajaran benar dan tidak mau dengar-dengaran, tidak mau taat dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar, itu sama dengan kesombongan, bukan kehebatan, kesombongan, ya, itu sama dengan kesombongan dan jatuh sampai ke alam maut, jatuh sampai ke alam maut, kebinasaan selamanya. Jadi 2 hal ini dipelajari dari Lucifer. Kalau kita tidak taat, saudara, kita melayani Tuhan, ibadah pelayanan tanpa ketaatan pada Tuhan, pada pengajaran benar, itu jatuh. Saudara, sedang pembuat kejahatan yang akan binasa. Nah, yang kedua, kalau kita saat nyanyian, saat main musik semangat, saudara, wah berkobar-kobar semangat, tetapi tidak semangat lagi, ngantuk, bosan mendengar firman pengajaran benar dan tidak taat, tidak dengar-dengaran, itu sama dengan kesombongan. Nah, kesombongan sama dengan jatuh ke tempat alam maut.
binasa sampai selama-lamanya. Nah, Tuhan tolong kita semuanya. Ya, jangan sampai sombong kita ya. Kesombongan melanda Kristen sekam, yaitu kesombongan melanda Kristen hamba Tuhan, pelayan Tuhan bagaikan sekam, yaitu nomor 1, gereja hujan awal. Gereja hujan awal sudah ada kesombongan, diwakili oleh Petrus, hamba Tuhan senior yang hebat. Diwakili oleh Petrus, hamba Tuhan yang senior dan hebat. Yohanes 13, 36 sampai 38. Yohanes 13, 36 sampai 38. 36 sampai 38. Mari kita baca. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan kepadaku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Ini Petrus, hamba Tuhan senior yang hebat. Nah, ini saja permulaannya. Petrus mengesampingkan korban Kristus. Nah, maksudnya Tuhan dikorbankan dulu, Tuhan mengorbankan, Yesus mengorbankan diri di kayu salib, baru dia naik ke surga. Baru Petrus bisa ikut naik ke surga nantinya. Kita semua bisa ikut karena korban Kristus. Tapi Petrus, sekarang aku bisa mengikut engkau. Ya, aku mau mengorbankan nyawaku. Nah, ini namanya mengesampingkan korban Kristus, meremehkan korban, meniadakan korban Kristus. Petrus mengesampingkan, bahkan meniadakan korban Kristus. Nah, itu ya, aku yang berkorban nyawa saja supaya aku bisa mengikut Tuhan ke surga. Nah, itu padahal harusnya Yesus yang berkorban. Ini Petrus mengesampingkan, ya, bahkan meniadakan korban Kristus. Akibatnya Petrus menyangkal Yesus. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. 2 Yohanes 1 ayat 7. Petrus, ya, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, itu banyak menyangkal Tuhan 3 kali. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Kristus Yesus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat antikristus. Ya, ini tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia, tidak mengaku bahwa Yesus mati di salib. Itu artinya dia tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia. Nah, itu Petrus, dia tidak mengakui korban Kristus. Aku yang berkorban aja. Nah, itu adalah antikristus. Jadi Petrus sama dengan antikristus, menyangkal Yesus 3 kali sama dengan antikristus. Nah, itu saja. Tuhan tolong kita semua. Jadi artinya Petrus menyangkal Yesus 3 kali, artinya tubuhnya dicap 6. Nah, itu Petrus menyangkal Yesus 3 kali, artinya menyangkal dengan tubuhnya, perkataannya. Nah, itu tubuhnya sama dengan 6, jiwanya sama dengan 6, menyangkal dengan jiwanya, pikirannya, ya, rohnya menyangkal juga sama dengan 6. Jadi dicap kurung kurawal tubuh jiwa roh 666, kurung kurawal dicap oleh antikris dengan meterai 666. Itu ya prakteknya. Nah, ini orang yang menyangkal Tuhan. Dulu Petrus dengan perkataan, sekarang kita dengan perbuatan juga. Itu dicap antikris 666. Prakteknya tidak berubah, tidak pernah mengalami keubahan hidup. Angka 6 itu daging. Tidak pernah mengalami keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus, sehingga tetap menjadi manusia darah daging, tubuh jiwa rohnya daging. Nah, itu tidak pernah berubah dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Sudah ya?
tidak pernah berubah. Tetap menjadi manusia darah daging. Tubuh jiwa rohnya daging. Sama dengan tubuh jiwa rohnya daging. Buktinya, nah, tadi prakteknya tidak berubah. Sekarang bukti tidak berubah. Ini antikris, menyangkal Tuhan. Bukti, Titus 1 ayat 16. Titus 1 ayat 16. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, nah, dulu perkataan Petrus, sekarang perbuatan juga, perkataan perbuatan itu, dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Nah ini keji pertama, buktinya menjadi bangsa kafir, yang menjadi orang yang keji. Nah, tadi bicara bangsa kafir, ini gereja Petrus mewakili Israel, kita bangsa kafir, menjadi gereja Tuhan bangsa kafir yang keji. Keji itu tidak mau tergembala. Kejadian 46:34, keji itu tidak mau tergembala. Saudara, maka jawablah. Ini kisah tentang Yusuf, ya. Yusuf kasih tahu, kalau ditanya apa pekerjaan hamba, jawablah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Gosyen. Sebab segala gembala kambing domba adalah kekejian bagi orang Mesir, bagi bangsa kafir. Nah ini menjadi bangsa kafir yang keji, sama dengan tidak mau tergembala dengan benar dan baik. Tidak mau digembalakan, hanya beredar-edar seperti setan. Tabiatnya setan, sombong. Nah ini kalau tidak mau tergembala itu keji, sombong, keji, menyangkal Tuhan, sama itu, tidak mau tergembala. Nah, jadi beredar-edar seperti setan yang beredar, singa setan yang beredar-edar, dia akan dibinasakan oleh setan. Nah itu ya, Tuhan tolong. Kedua tadi Titus 1:16, durhaka, ya, mereka keji dan durhaka. Ibrani 10:25, ini tentang kedurhakaan, ya, tentang kedurhakaan. Ibrani 10:25, ya, Ibrani 10 ayat 25, ya, 25. Nah ini, ya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. 26-27. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Sengaja berbuat dosa, tapi yang ada kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Nah itu, jadi durhaka itu tidak setia. Durhaka artinya tidak setia, itu dosa kebiasaan. Tidak setia sama dengan dosa kebiasaan, tidak menyesal, tidak setia sampai tinggalkan ibadah pelayanan kepada Tuhan. Dosa sengaja, ya, tidak setia sama dengan dosa kebiasaan, tidak pernah menyesal, tidak pernah menyesal, ya, itu bahkan meninggalkan ibadah pelayanan kepada Tuhan, dosa sengaja, itu durhaka, sehingga mengalami penghukuman dari Tuhan, api neraka. Nah itu tadi sama, saudara, sekam juga dibakar, api neraka sama tadi, saudara, laut jadi darah, itu sampai mati rohani, sampai mati kedua di neraka, api menghukum dia, itu sama, saudara. Tuhan tolong kita semuanya. Nah, ini tidak berubah, nah, akhirnya keji, tidak mau tergembala. Manusia darah daging mana bisa digembalakan? Kepingin sana, kepingin ke situ, kepingin ke sana, kepingin ke sana. Itu manusia daging. Manusia daging durhaka, tidak setia. Bahkan sengaja tidak mau beribadah. Ada kesempatan, ada semua, nggak mau. Memang nggak mau. Sengaja. Nah, itu manusia daging.
Ya, jadi hanya manusia rohani yang bisa mengutamakan ibadah pelayanan kepada Tuhan. Ini tambahannya durhaka. Jadi hanya manusia rohani yang bisa mengutamakan ibadah pelayanan kepada Tuhan. Hamba Tuhan juga loh, sama. Hamba Tuhan sepenuh, Lempinel Kursus Ajaib, siswa-siswi sama. Banyak hamba Tuhan sepenuh juga tidak mau. Saudara, itu saudara, tidak rohani, sehingga tidak mengutamakan ibadah pelayanan. Itu tidak mengutamakan ibadah pelayanan kepada Tuhan. Hanya manusia rohani itu yang bisa mengutamakan ibadah pelayanan kepada Tuhan, mencari kerajaan surga dan kebenarannya lebih dari semua, lebih utama, mengutamakan mencari kerajaan surga dan kebenarannya lebih dari semua. Itu hanya manusia rohani. Manusia rohani. Ya, Tuhan tolong. Manusia darah daging enggak mau. Kemudian tadi Titus 1:16 ini durhaka, saudaraku. Ini buktinya manusia yang tidak berubah, manusia darah daging, buktinya keji, durhaka. Kemudian satu lagi, dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Ini menyangkal Tuhan. Orang menyangkal Tuhan. Itu ya, prakteknya tidak berubah hidupnya seperti antikris, buktinya keji, tidak tergembala, buktinya durhaka, nggak mau ibadah. Bukti satu, tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Berarti sama dengan hanya berbuat jahat dan najis. Ya, ini tidak bisa berbuat baik. Ya, tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Artinya, pertama, ya, hanya berbuat jahat dan najis yang selalu merugikan orang lain. Hanya berbuat jahat dan najis yang hanya merugikan orang lain. Contoh Petrus, itu saja. Pernah dia waktu Yesus mau ditangkap, Petrus ambil pedang, serak. Telinga Malkus, hamba imam besar, putus telinganya, tidak bisa dengar firman. Itu. Ya, ini contohnya Petrus menyerang, memotong telinga ya, Malkus hamba imam besar sehingga putus. Memotong telinga Malkus hamba imam besar sehingga putus, sehingga tidak bisa mendengar firman, menjadi sandungan. Tidak bisa mendengar firman, pengajaran yang benar, menjadi sandungan bagi orang lain. Petrus. Seringkali kita begitu. Kita mendengar firman tapi kita tidak berubah. Kita keji, tetap tidak tergembala. Kita durhaka, tidak setia, kita berbuat jahat, najis. Orang tersandung. Orang lain mau mendengar pengajaran tersandung. Itu saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Sampai yang kedua, saudara, ini tidak berbuat sesuatu yang baik. Artinya pertama, hanya berbuat jahat najis yang selalu merugikan orang lain. Kedua, sampai membalas kebaikan dengan kejahatan. Sampai membalas kebaikan dengan kejahatan. Itu setan, seperti setan, iblis. Membalas kebaikan dengan kejahatan. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Nah, bagaimana caranya Tuhan menolong Petrus? Ya lewat penggembalaan. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka?" Ini jawab Petrus, "Benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau." Karena kata Yesus, "Gembalakanlah domba-dombaku." 2 kali ayat 16, 3 kali ayat 17, ayat 17 3 kali. Yesus berkata ketiga kalinya sama 18 ya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan ya kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus mati
dan memuliakan Allah. Sesudah demikian mengatakan demikian, ia berkata pada Petrus, ikutlah aku. Jadi Tuhan menolong dan mengangkat Petrus yang sudah menyangkal Tuhan 3 kali, seharusnya binasa, lewat penggembalaan. Ketekunan dalam 3 macam ibadah. Nah, itu saya ulangi, jadi Tuhan menolong mengangkat Petrus yang sudah menyangkal Tuhan 3 kali, jatuh, yang seharusnya binasa, lewat penggembalaan, sama dengan ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. 3 kali Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Itu ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Nah, itu 3 kali dia berkata, gembalakanlah dombaku. Gembalakan, itu 3 kali, 3 macam ibadah pokok. Hasilnya, nah, oleh sebab itu sekali lagi, ayo jangan ragu masuk kandang penggembalaan, ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Kebaktian umum, kebaktian pendalaman Alkitab, kebaktian doa, penyembahan. Itu harus tekun hari-hari, supaya kita betul-betul diangkat oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Seperti Petrus mendapat pertolongan, pengangkatan, jangan jatuh, tapi diangkat. Kalau jatuh pun diangkat. Tuhan tolong kita semua, ya. Semoga kita hasilnya Petrus diubahkan, ya. Itu saja, Petrus diubahkan sehingga bisa menghargai korban Kristus, menghargai salib. Sedih hati Petrus, saja, sedih hati Petrus. Nah, itu saja. Jadi Petrus diubahkan, ya, hasilnya sedih hati Petrus. Ayat 17 itu, ya. Ketika ditanya 3 kali, sedih hati. Boleh baca? Ya, Yohanes pasal 21 ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Nah, ini sedih. Nah, sedih hati Petrus artinya Petrus diubahkan sehingga bisa menghargai salib korban Kristus. Nah, buktinya bisa menghargai salib korban Kristus, buktinya bisa menyadari dosa-dosa, ya, menyesali dosa-dosa, itu sedih. Bisa menyadari dosa-dosa, bisa menyesali dosa-dosa, dan bisa mengaku dosa kepada Tuhan. Jika kepada Tuhan sesama, jika diampuni jangan berbuat dosa lagi. Oh, puji Tuhan. Itu buktinya Petrus diubah. Tadi meremehkan, ya, tadi mengabaikan, ya, mengabaikan korban Kristus, meremehkan korban Kristus tadinya. Si Petrus ini, ya, Tuhan tolong kita semua mengesampingkan korban Kristus tadinya. Sekarang sudah menghargai, sedih. Petrus mati di kayu salib, Yesus mati di kayu salib untuk mengampuni dosa. Nah, sekarang Petrus, aduh sedih, saya berbuat dosa, menyangkal, berdusta, sedih. Nah, itu menghargai korban Kristus. Kita bisa sedih, ya, sedih, sadar akan dosa, menyesali dosa-dosa, dan mengakui dosa kepada Tuhan sesama. Jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Ini pertama, buktinya sudah berubah pandangan terhadap salib. Tadi mengesampingkan, sekarang sudah menghargai korban Kristus, salib Kristus. Kedua, ayat 18 tadi, Petrus mengulurkan tangan. Petrus bisa mengulurkan tangan kepada Tuhan. Taat dengar-dengaran. Taat dengar-dengaran pada firman pengajaran benar, sekalipun tidak sesuai kehendak daging. Seperti Yesus sampai mati di kayu salib. Kalau Petrus sekalipun tidak sesuai kehendak daging, nah, itu sampai daging tak bersuara, terserah Tuhan. Nah, itu mulai menghargai korban Kristus. Yesus taat sampai mati. Yesus menebus dosa di kayu salib, Petrus mengaku. Yesus taat sampai mati, Petrus taat. Sekali pada pengajaran benar, sekalipun bertentangan dengan kehendak daging, atau sampai daging tidak bersuara lagi. Nah, itu. Dan satu lagi bukti Petrus menghargai, Petrus menjadi setia, berkobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sampai garis akhir, sampai mati.
mati sakit, sampai mati sakit, mati karena Yesus. Nah, kalau di sejarah gereja dicatat mati dengan disalib tapi kepala di bawah. Itu sejarah gereja. Tidak ada ayat pendukung tapi sejarah gereja. Saja itu semuanya. Mati dengan disalib dengan kepala di bawah. Nah, ini Petrus, gereja hujan awal. Saudara, itu hati-hati. Saudara, hari-hari ini kita harus waspada, jangan sombong, sekam. Laut itu membuat gaduh, laut itu Kristen yang sombong, sekam, hanya mengandalkan perkara, menggembar-gemborkan perkara jasmani, tidak mau diisi firman, melawan Tuhan. Itu saudara, itu kesombongan. Saudara, kita harus hati-hati ya. Tuhan tolong kita semuanya. Saudara, akhirnya saudara, itu kesombongan itu seperti sekam itu. Saudara, contohnya Petrus ya, melanda gereja Tuhan, kesombongan. Ya cuma main musik, cuma menyanyi hebat, tapi mendengar firman tidak mau lagi. Nah itu saudara, bosan, ngantuk, alasan ini itu, malah keluar, pemain musiknya sudah di luar, ya, yang memimpin nyanyian sudah keluar, sudah ada di belakang tidur, sementara firman disampaikan. Nah, itu seringkali terjadi. Ada yang setelah kur pergi, nah, sudah tugas saya kur, nggak mau dengar firman, itu banyak terjadi, banyak kesaksian. Kita harus waspada, hati-hati ya, kesombongan melanda Kristen sekam, yaitu Petrus sombong ya, mengesampingkan korban Kristus. Itu tadi sekam itu tidak mau diisi pengajaran benar, menolak, sama juga tidak mau diisi korban Kristus, perjamuan suci tidak mau, tidak mau diisi korban Kristus, mengesampingkan korban Kristus seperti Petrus. Ditambah tadi ya, itu sekam itu bukan cuma tidak mau diisi pengajaran benar, melawan pengajaran benar, tapi juga tidak mau diisi korban Kristus, perjamuan suci, nggak mau Bible studi dia, itu orang sombong, nggak mau. Ya, itu Tuhan tolong kita semuanya. Jadi semoga kita bisa mengerti, itu Kristen sekam seperti Petrus. Akhirnya dia keji, durhaka, tidak sanggup berbuat yang baik, hanya berbuat jahat sampai membalas kebaikan dengan kejahatan. Ya, tapi Tuhan tolong lewat penggembalaan sampai Petrus betul-betul mengaku dosa, Petrus taat, Petrus setia. Kita juga demikian. Tuhan tolong. Yang kedua, kesombongan melanda Kristen sekam, hamba Tuhan sekam, pelayan Tuhan sekam, yaitu pertama gereja hujan awal diwakili Petrus, kemudian yang kedua gereja hujan akhir zaman, ya, menjelang kedatangan Tuhan kedua kali. Gereja hujan akhir atau akhir zaman sama dengan menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Diwakili sidang jemaat Laodikia, diwakili sidang jemaat Laodikia. Nah, ini Wahyu 3 ayat 14 sampai 17. Jadi jangan jadi laut bikin gaduh. Siapa bikin gaduh? Kosong itu. Kristen yang hanya mengandalkan, wah aku kaya, mau apa? Aku mau keluar dari gereja. Gaduh sudah ribut gereja. Nah, itu aku yang menyumbang gereja ini, aku yang membangun gereja ini, aku mau keluar, aku mau ambil, ribut, gaduh. Nah, itulah Kristen kosong, tidak mau diisi pengajaran, nggak mau diisi korban Kristus, kosong. Nah, itu bikin gaduh, sekam. Nah, gereja hujan awal sudah diwakili sombong, diwakili Petrus sombong, nggak mau diisi korban Kristus, mengesampingkan korban Kristus. Itu ya, Tuhan tolong kita semua. Yang kedua, Laodikia, gereja akhir zaman. Wahyu pasal yang ketiga ayat 14 sampai 17. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata,
Aku kaya. Nah, cuma yang jasmani itu. Aku memperkayakan diri. Aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, rohaninya. Jasmaninya kaya, tidak perlu apa-apa. Tidak perlu Tuhan. Tapi rohaninya melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Jemaat Laodikia. Sampai 3 kali menyebutkan aku. 3 kali. Itu saja, aku. Saudara, di ayat 17. Aku kaya. Aku memperkayakan diri 2 kali. Aku tidak kekurangan apa-apa. 3 kali. Untung masih 3 kali. Nah ini saudara, kalau 5 kali sudah tidak bisa ditolong. Sudah puncak Lucifer. Nah, itu puncak sama-sama. Yesus puncak kerendahan hati dan ketaatan. 5 luka. Lucifer 5 kali aku hendak puncak kesombongan. Tidak bisa ditolong. Tapi Laodikia masih 3 kali. Nah, belum puncak kesombongan, masih bisa ditolong. Ya, itu Laodikia. Ya, kesombongan karena mengandalkan perkara jasmani. Itu Laodikia. Kesombongan karena mengandalkan, menggembar-gemborkan perkara jasmani. Nah, dalam Filipi 3 itu menjadi seteru salib. Tidak mau diisi pengajaran, tidak mau diisi korban Kristus, seteru salib. Kalau tadi mengesampingkan salib, Petrus tidak menghargai salib. Kalau ini, melawan salib. Laodikia. Mari Filipi 3 18 sampai 19. Filipi 3 18-19. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Seteru. Kesudahan mereka kebinasaan, Tuhan mereka perut mereka, kemuliaan mereka aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara dunia, perkara jasmani. Nah, itu yang membuat mereka sombong. Perkara jasmani, perkara duniawi. Tidak mau diisi pengajaran benar, tidak mau diisi korban Kristus, perjamuan suci, nggak mau. Menjadi seteru salib. Jadi kesombongan jemaat Laodikia karena mengandalkan perkara jasmani, ya, sehingga menjadi seteru salib Kristus, melawan salib Kristus. Seteru, musuh dari salib Kristus, melawan salib Kristus, korban Kristus. Kalau Petrus mengesampingkan, korbanku lebih hebat dari Tuhan. Nah itu, mengesampingkan, meremehkan, meniadakan. Tapi kalau ini melawan korban Kristus, salib Kristus. Laodikia. Saudara, akibatnya pertama, suam-suam kuku rohaninya. Ya, tadi engkau suam-suam kuku ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku. Nah, akibat pertama, suam-suam kuku rohaninya. Nah, saudara, suam-suam kuku rohaninya. Tidak panas, tidak dingin. Tidak panas, tidak setia dan berkobar-kobar. Tidak setia dan tidak berkobar-kobar lagi dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Bahkan tinggalkan ibadah pelayanan. Itu tidak panas. Tidak setia dan tidak berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Bahkan meninggalkan ibadah pelayanan kepada Tuhan. Karena mengandalkan jasmani, bukan Tuhan. Nah, itu. Kemudian tidak dingin. Tidak damai sejahtera. Iri, benci, dendam, nah itu tidak dingin, tidak sejuk, tidak damai sejahtera. Nah, penuh dengan iri hati, kebencian tanpa alasan, dendam, dan lain-lain. Nah itu, kalau perkara jasmani yang dilihat, gampang iri. Aku sudah begini kok belum bisa beli mobil ya, dia kok sudah beli mobil 2, waduh, iri. Kalau yang dilihat perkara jasmani iri. Tapi kalau yang dilihat Tuhan, seperti naik pesawat. Mobil kelihatan mobil-mobilan kecil, akhirnya tidak kelihatan. Tidak peduli masalah itu. Tidak peduli masalah rumah, masalah gereja besar, gereja kecil, tidak peduli. Ya kalau naik pesawat tuh, rohani itu naik pesawat itu, tinggi rohani. Makin lama gerejanya makinlah kayak rumah-rumahan kecil, lama-lama tidak kelihatan. Nggak ada yang kelihatan di dunia. Tapi kalau
seperti Laodikia, wah aku kaya, mulai iri dia. Aku kaya, loh kok ada yang lebih kaya? Wah, iri dia, benci dia. Nah itu saja, Tuhan tolong kita semuanya. Ini kemudian kedua, kemudian dimuntahkan oleh Tuhan. Itu saja. Jadi akibat pertama, suam-suam rohani, tidak panas, tidak dingin, sehingga dimuntahkan oleh Tuhan. Hidup dalam kenajisan dan binasa, terpisah, terbuang selamanya, terpisah dari Tuhan selamanya, binasa selamanya. Itu. Kedua, Wahyu 3 ayat 17, akibat suam-suam. Saudara, menjadi seteru salib Kristus, akibatnya suam-suam, satu, muntah, kedua, melarat. 17b, karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Akibat kedua, saudara, melarat, miskin, malang, buta, telanjang. Ini sama dengan penyakit merasa. Padahal dia miskin tapi merasa kaya. Aku kaya. Padahal dia melarat, malang, miskin. Ini penyakit merasa. Nah, hati-hati. Merasa diberkati, merasa dipakai Tuhan. Nah, hati-hati itu semua. Merasa benar sendiri. Nah, itu hati-hati. Penyakit merasa banyak itu. Merasa diberkati Tuhan, merasa dipakai Tuhan, merasa benar sendiri. Hati-hati. Penyakit merasa. Nah, kita pelajari satu persatu. Melarat selalu susah. Melarat ke bawah ya. Melarat sama dengan selalu susah. Miskin tidak punya apa-apa. Melarat sama dengan selalu susah. Miskin sama dengan tidak punya apa-apa. Malang tidak pernah beruntung. Nah, kurung kurawal ini seperti apa ini? Tadi kita sudah baca untuk jemaat Laodikia, dia tampil sebagai permulaan dari ciptaan Allah. Itu sudah ya. Nah, itu di ayat yang ke-14 tadi itu. Sudah ya, 14. Inilah saksi yang benar, firman dari Amin, saksi setia benar, permulaan dari ciptaan Allah. Nah, itu Tuhan tunjukkan penciptaan. Nah, itu kalau dilihat, melarat selalu susah, miskin tidak punya apa-apa, malang tidak pernah buntu, kosong. Kurung kurawal sama dengan kosong, sama dengan bumi sebelum diciptakan kosong. Kan penciptaan. Kosong. Nah, itu sama dengan kosong. Ya, buta. Kedua, buta, gelap. Bumi gelap gulita sebelum diciptakan. Gelap gulita. Telanjang. Telanjang campur baur dengan dosa, tidak punya bentuk kebenaran. Campur baur dengan dosa, tidak punya bentuk kebenaran, kesucian. Campur baur dengan dosa sampai puncak dosa. Nah, kalau sudah digabung, kosong, gelap gulita, campur baur, seperti keadaan bumi sebelum diciptakan. Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Nah, inilah Laodikia. Keadaannya seperti bumi sebelum diciptakan. Pada mulanya Allah menciptakan langit bumi, bumi belum berbentuk. Nah, itu tadi campur baur dengan dosa, kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jelas sama dengan keadaan bumi sebelum diciptakan. Jaga. Nah, ini bumi sebelum diciptakan, maka belum bisa ditempati manusia. Siapa manusia mau tinggal di bumi yang kosong, gelap gulita terus, tidak ada bentuknya, masih bukan berbentuk bulat, tidak ada bentuknya sama sekali. Bagaimana kita mau tinggal? Bumi sebelum diciptakan tidak bisa ditempati oleh manusia. Demikian juga kehidupan hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang kosong, gelap, telanjang, tidak bisa ditempati oleh Tuhan. Tidak bisa ditempati oleh Tuhan. Berarti ditempati oleh roh jahat, roh najis, Babel.
Wahyu 18 ayat 2. Berarti ditempati oleh roh jahat, roh najis Babel. Wahyu 18 ayat 2. Dan ia berseru dengan suara yang kuat katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh jahat, tempat bersembunyi roh najis, tempat bersembunyi segala burung yang najis yang dibenci. Nah ini, jadi kehidupan hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang kosong, saudara ya, kosong, gelap gulita, campur baur dengan dosa itu, telanjang. Nah, itu menjadi tempat kediaman, hanya menjadi tempat kediaman roh jahat, roh najis Babel. Dipakai dalam pembangunan Babel, perempuan sundal mempelai wanita iblis, gereja palsu yang akan dibinasakan. Memang kaya secara jasmani, luar biasa kaya, tapi rohaninya hancur. Seperti bumi sebelum diciptakan, hancur betul. Itu hati-hati saudara, itu menjadi tempatnya roh jahat. Tempatnya roh jahat. Kalau itu gereja Tuhan, hanya roh jahat, roh najis di situ. Campur baur sudah, berselingkuh dan lain semua campur baur. Pencurian milik Tuhan terjadi semuanya, dan seterusnya sampai kebinasaan. Itu mempelai wanita setan yang akan dibinasakan 1 jam saja. Tuhan tolong kita semua. Cara Tuhan menolong, tadi Petrus lewat penggembalaan. Bagaimana Laodikia ini, gereja hujan awal, lewat penggembalaan Petrus ditolong, sedih, taat, setia lagi, dipakai Tuhan Petrus. Dan untuk Laodikia cara Tuhan menolong, Wahyu 3:18. Wahyu 3 ayat 18. Maka aku menasihati engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, lagi minyak yang untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Tuhan menolong dengan 2 cara. 1, saudara, nah ini ayat 18, aku menasihatkan lewat firman pengajaran yang benar, yang berisi teguran dan nasihat. Untuk apa? Nah ini nomor 1. Cara Tuhan menolong dengan 2 cara. 1, lewat firman pengajaran benar yang berisi teguran dan nasihat. Untuk apa? Pertama, tadi 18, membeli, supaya kita membeli emas yang dimurnikan dalam api. Emas yang dimurnikan dalam api. Itu lewat ketekunan dalam kebaktian, pendalaman Alkitab perjamuan suci. Atau sama dengan dulu, untuk membeli emas yang dimurnikan dalam api sama dengan iman yang teguh. Membeli iman yang teguh. Nah ini, lewat ketekunan dalam kebaktian, pendalaman Alkitab perjamuan suci, iman yang murni, iman yang teguh bagaikan emas murni. Ini yang harus dimiliki gereja Tuhan. Makanya harus tekun dalam kebaktian, pendalaman Alkitab perjamuan suci. Sekali lagi bersaksi, jangan kalau sudah ketinggalan baru tidak ada emas, sudah ketinggalan baru, aduh dulu kenapa saya tidak bersaksi, kenapa saya sungkan pada adik saya, pada kakak saya, karena dia sudah melayani, sudah, tapi tidak ada Bible study, ayo. Atau satu gereja tapi tidak pernah Bible study, ayo beli emas murni, iman yang murni, iman yang teguh, sudah ya, lewat ketekunan, sehingga tidak lagi melarat, tidak lagi kosong, tidak lagi melarat, tidak lagi miskin, tidak lagi malang. Nah ini saudara ya. Kemudian untuk apa? Saudaraku, firman pengajaran yang berisi teguran nasihat untuk apa? Pertama, untuk membeli emas murni. Kedua, untuk membeli minyak, ya, supaya tidak, untuk melumas mata, supaya tidak buta lagi. Nah ini, untuk melumas mata lewat ketekunan dalam kebaktian umum, ya, lewat ketekunan dalam kebaktian umum, PE, pelita emas. Kalau tadi meja roti sajian, ketekunan kebaktian pendalaman Alkitab. Itu ya. Semoga kita mengerti, supaya kita bisa melihat,
supaya kita bisa melihat. Saudara, ini pekerjaan Tuhan. Supaya kita bisa melihat kesalahan sendiri, dosa-dosa sendiri seperti Petrus, dan melihat pekerjaan Tuhan. Setia berkobar. Yang dilihat pekerjaan Tuhan, sehingga kita setia berkobar. Melihat kesalahan sendiri, sehingga diampuni dosa-dosa, bisa mengaku dosa, diampuni dosa-dosanya, dan melihat pekerjaan Tuhan, sehingga kita bisa setia berkobar sampai garis akhir. Begitu. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Kemudian, saudara, untuk membeli pakaian putih lewat ketekunan kebaktian doa penyembahan, pakaian putih, saudara, lewat ketekunan dalam kebaktian doa penyembahan supaya tidak telanjang, tidak berbuat dosa, tidak berbuat dosa lagi. Nah, tidak telanjang, tidak berbuat dosa, tapi hidup benar, hidup suci. Siapa menyembah Tuhan harus dalam kesucian. Siapa yang boleh naik ke gunung yang kudus? Orang yang murni hatinya, yang suci hatinya, tangannya juga disucikan, saudara, dan seterusnya. Mulutnya juga disucikan. Hidup dalam kesucian. Tuhan tolong kita semuanya. Yang kedua, Wahyu 3:19. Jadi Tuhan menolong jemaat Laodikia dengan dua cara. Satu, firman. Yang kedua, hajaran. Barang siapa ku kasih, ya ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lewat hajaran. Kalau firman satu kali tidak digubris, satu kali disampaikan diabaikan, diulangi diabaikan, tidak mau tekun terus, tidak mau membeli emas, tidak mau membeli minyak, tidak mau membeli pakaian putih, tidak mau tergembala. Terus satu kali diulang lagi, malah ngantuk, malah bosan, ya cuma 3 macam ibadah terus, ya itu tamat dia, dipintal oleh Tuhan. Satu kali tali kasih Tuhan, 2 kali, 3 kali, tidak mau, dipintal, dicambuk oleh Tuhan, dihajar. Sehingga itu hajaran. Hajaran sama dengan karena menolak. Hajaran terjadi karena kita menolak tali kasih Allah lewat firman pengajaran yang benar, yang disampaikan berulang-ulang. Nah, itu hajaran. Ya, terjadi karena kita menolak firman pengajaran yang benar, tali kasih Allah, yaitu firman pengajaran benar yang disampaikan dengan berulang-ulang. 1 kali untuk menarik kita, 2 kali tidak mau, jadi cambuk, dihajar. Ibrani 12 ayat 6 sampai 10. Ibrani 12 ayat 6 sampai 10. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak, di mana terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, kamu bukanlah anak, tapi anak-anak gampang, anak-anak haram. Bartimius, anak haram. Ya. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, hajaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu pendek sesuai apa mereka anggap baik, orang tua. Tetapi dia, Tuhan, menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Nah, itu ya, Tuhan tolong kita semuanya. Jadi kalau Tuhan menghajar kita supaya kita kembali pada kesuciannya, kembali pada tangan Tuhan, kita kembali pada kesuciannya, kita kembali ke dalam tangan Tuhan, tangan kuasa Tuhan. Ya, Wahyu 3:20, Wahyu 3:20. Nah, jadi 2 cara Tuhan, lewat firman, lewat hajaran. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, aku akan makan bersama dia dan ia bersama dengan aku. 21,
Sekaligus barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapakku di atas takhtanya. Puji Tuhan. Jadi jika Tuhan menyampaikan teguran dan nasihat lewat firman pengajar benar, ditambah hajaran, maka Tuhan sedang mengetuk pintu hati kita. Ya, itu saja, mengetok pintu hati kita. Sebab saja itu Tuhan mengetok pintu hati kita. Berarti Tuhan satu langkah jaraknya dengan kita untuk merebut kita dari maut. Satu langkah jaraknya juga dengan maut. Makanya Tuhan ketok pintu. Satu langkah, satu tangan ini, satu tangan itu satu hasta sama dengan satu langkah, satu detak jantung jarak. Kita dengan maut, Daud bilang, tapi kalau Tuhan mengetok pintu hati, dia berada satu langkah jaraknya dengan kita, satu detak jantung jaraknya dengan kita, untuk merebut kita dari maut, merebut kita dari maut. Nah, Tuhan tolong kita. Ini surga harus kita hargai. Ya. Bagaimana caranya Tuhan mengetok pintu hati kita? Dia harus mati, harus rela mati di kayu salib. Baru bisa mengetok. Kalau dia tidak mati, manusia dan Allah ini, manusia berdosa dengan Allah terpisah. Jauh, hanya dekat dengan maut. Terpisah dari itu. Makanya Yesus mati di kayu salib untuk memperdamaikan. Supaya dia bisa mengetok pintu hati kita. Jadi bagaimana caranya Yesus bisa mengetok pintu hati kita? Maka Yesus harus rela mati di kayu salib, mendamaikan dosa kita. Baru kita satu langkah jarak, tok, 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 ketok pintu hati. Ya, sikap kita adalah membuka pintu hati. Artinya, membuka pintu hati. Artinya, mengaku dosa. Saja, ayo kita mengaku dosa kepada Tuhan dan sesama, itu membuka pintu hati. Nah, kalau ada dosa, kita harus mengaku segala dosa-dosa kita kepada Tuhan dan sesama. Jika diampuni, harus bertobat. Jangan berbuat dosa lagi, bertobat. Nah, itu sudah kembali kepada Tuhan, bertobat kembali kepada Tuhan, itu sudah dekat dengan Tuhan. Kedua, taat dengar-dengaran, membuka pintu hati. Dengar firman, dengar-dengaran. Taat dengar-dengaran. Saudara, kepada Tuhan, kepada firman pengajaran yang benar. Taat dengar-dengar. Itu sikap membuka pintu hati. Satu lagi, percaya dan mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Percaya mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan sama dengan percaya mempercayakan diri setiap langkah hidup kita. Percaya mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan, atau percaya mempercayakan diri, mempercayakan setiap langkah hidup kita, setiap denyut nadi kita ke dalam tangan Imam Besar, ke dalam tangan Yesus Gembala Agung, tangan kuasa Yesus Gembala Agung, atau juga seragam di atas korban Kristus. Percaya mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Setiap langkah hidup kita, setiap denyut nadi kita, ke dalam tangan kuasa Yesus Imam Besar Gembala Agung, di atas korban Kristus di kayu salib. Ayo serahkan hidup. Kita sedang dikejar maut, tapi Tuhan juga sedang mengejar kita, mengetok pintu hati. Nah, lewat pemberitaan firman untuk gereja hujan akhir, lewat hajaran Tuhan. Ayo kembali lewat pemberitaan firman, kembali dalam penggembalaan, lewat hajaran. Ayo buka pintu hati. Buka kembali satu langkah jaraknya dengan Tuhan. Tuhan jamah, ketok hati kita. Buka pintu hati. Ngaku dosa, taat, percaya mempercayakan seluruh hidup, setiap langkah hidup, setiap denyutnya kepada tangan kuasa Yesus Imam Besar. Di atas korban Kristus. Kita serahkan semua. Puji Tuhan. Hasilnya, aku akan makan ayat yang ke-20 tadi,
aku akan makan bersama dengan dia. Saudara, ini yang pertama. Makan bersama Yesus artinya itu tangan kuasa Tuhan sanggup untuk melindungi, memelihara, makan bersama, melindungi, memelihara kita di tengah kesulitan dunia sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Saudara, sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun secara kelimpahan, kenyang sampai kita kenyang. Nah itu Tuhan, makan bersama Tuhan kenyang, tidak ada batas, kenyang sampai kenyang. Kemudian tangan kuasa Yesus Imam Besar sanggup melindungi, memelihara kehidupan kita secara rohani, damai sejahtera, damai sejahtera, tenang, enak dan ringan. Tenang, damai sejahtera sama dengan tenang, enak dan ringan. Semua jadi enak dan ringan, semua jadi baik. Enak dan ringan, semua jadi baik. Tuhan tolong kita, itu makan bersama dengan Yesus. Saudara, Tuhan melindungi, memelihara kita semuanya. Tuhan tolong. Saudara, ini. Kemudian, saudara, sampai ini makan, kalau dalam bahasa Inggris makan malam itu. Saudara, makan malam itu perjamuan kawin anak domba. Puncaknya nikah, buah nikah kita terpelihara sampai perjamuan kawin anak. Memelihara nikah. Tangan kuasa Tuhan melindungi, memelihara nikah, buah nikah kita sampai perjamuan kawin anak domba. Makan malam itu perjamuan kawin anak domba. Saudara, Tuhan tolong kita semua. Kedua, Wahyu 3:21, kuasa kemenangan. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapakku di atas tahtanya. Kuasa kemenangan atas setan Tritunggal. Sumbernya, saudara, sumbernya masalah, sumbernya pencobaan, masalah yang mustahil. Maka semua masalah yang mustahil diselesaikan oleh Tuhan. Masalah keuangan, masalah penyakit, masalah pelayanan, masalah nikah, semua diselesaikan oleh Tuhan. Yang mustahil diselesaikan oleh Tuhan. Kuasa kemenangan, saudara, atas setan Tritunggal. Sumbernya masalah, saudara, sumbernya kegagalan itu setan Tritunggal. Maka Tuhan membukakan pintu masa depan. Kuasa Tuhan, tangan kuasa Tuhan membukakan pintu masa depan yang berhasil dan indah pada waktu. Tadi saudara, pintu kemenangan, selesai semua masalah. Pintu masa depan, kegagalan yang gagal menjadi berhasil dan indah pada waktunya. Saudara, kemudian setan Tritunggal ini sumbernya dosa sampai puncak dosa. Nah, itu menunjuk kuasa keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani. Kemenangan atas setan Tritunggal, sumbernya dosa, puncak dosa. Itu berarti kuasa keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Mulai dari jujur. Jujur itu kembali pada ciptaan semula. Itu ketika bumi diciptakan, kita diciptakan juga kembali pada ciptaan semula. Jangan seperti bumi yang sebelum diciptakan. Ayo kembali pada ciptaan semula. Bumi begitu baik, kita juga jujur. Pengkhotbah 9, Pengkhotbah 7 ayat 29. Nah, itu ciptaan semula. Saudara, lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menciptakan manusia yang jujur, ciptaan semula, tetapi mereka mencari banyak dalih. Jujur, kembali pada kejujuran, kembali pada ciptaan semula. Bumi baik, manusia sempurna seperti Tuhan. Puji Tuhan. Semoga mengerti. Ini saudara, jadi saudara, kalau kita sudah bisa membuka pintu hati,
mengaku dosa, taat, menyerahkan diri satu langkah jaraknya dengan Tuhan, diketok pintu hati. Menyerahkan diri, setiap detak jantung diserahkan kepada Tuhan. Maka saudara, tangan kuasa Tuhan bekerja. Makan bersama Yesus, tangan kuasa Tuhan melindungi, memelihara jasmani saudara, sampai antikris nanti secara kelimpahan, sampai mengucap syukur menjadi berkat bagi orang lain. Dan secara rohani juga damai, tenang, kenyang, tenang, kenyang, tenang. Nah itu tenang, kenyang, kenyang, tenang, itu ada di tangan Tuhan, tangan kuasa Tuhan. Bukan usaha kita terbatas, tapi ada dalam tangan kuasa Tuhan. Kenyang, tenang, kenyang, tenang. Itu yang dicari manusia di dunia, ada di dalam tangan kuasa Tuhan. Saja, Tuhan tolong. Kedua, kemenangan atas setan Tritunggal. Sumbernya masalah, selesai yang mustahil. Sumbernya kegagalan, masa depan, pintu masa depan berhasil ini. Tadi pintu kemenangan atas masalah yang mustahil, selesai. Pintu masa depan. Dan juga kuasa penciptaan. Setan Tritunggal berkuasa atas dosa, puncak dosa. Kuasa pembaharuan, kuasa keubahan hidup. Kita jujur kembali pada ciptaan semua. Jika Yesus datang kedua kali, kita diubahkan sempurna seperti Dia, untuk layak menyambut kedatangannya kedua kali di awan yang permai. Itu ciptaan semula sempurna di awan permai. Masuk Firdaus, 1000 tahun damai. Seperti ciptaan semula Adam dan Hawa, pintu Firdaus terbuka, pintu Yerusalem baru terbuka, pintu surga terbuka untuk kita hidup selama-lamanya. Tidak ada setetes pun air mata lagi di sana. Tidak ada setan Tritunggal lagi di sana. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Mari kita minta kuasa Tuhan. Saudara, jangan sampai air laut menjadi darah. Jangan sampai kita sombong. Air laut membuat gaduh, sombong sampai jadi sekam. Hanya menggembar-gemborkan perkara jasmani itu, kekayaan, dan sampai menolak firman pengajaran, tidak mau diisi, menolak perjamuan suci, korban Kristus, menolak kebaktian pendalaman Alkitab. Jangan sombong itu. Hanya lihat orangnya siapa itu, sombong itu. Jangan. Ayo kembali semua, supaya kita sungguh-sungguh ada satu langkah jaraknya dengan Tuhan. Sampai duduk bersanding nanti ya di Yerusalem baru, duduk bersanding dengan Yesus. Tidak ada jarak lagi. Duduk bersanding dengan Yesus di Yerusalem baru. Tidak ada jarak lagi dengan Tuhan selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan menerima perjamuan suci. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita menyanyi, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ayo, apa yang kita hadapi hari-hari ini serahkan. Percaya, mempercayakan segenap hidup. Setiap detak jantung, setiap langkah hidup, satu langkah jaraknya ada di tangan kuasa Tuhan. Ya, Tuhan yang berkuasa. Tuhan tolong kita semua. Mari kita menyanyi. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Kami tidak bergantung pada dunia ini, perkara jasmani. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Kami hanya bergantung pada kuasa-Mu Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Dengan ukurnya, tutup mata, tundukkan kepala. Ada yang mau mengangkat dua tangan. Bukan kekuatan kehebatan kami,
Roh Kudus, kuasa Tuhan. Ketika kita sembah Dia. Haleluya. Hanya kuasa-Mu Tuhan, bukan kekayaan, kehebatan kami. Kuasa-Mu Tuhan yang bekerja. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Yalawaka, yalawaka. Yesus, haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. Hanya kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Kuasa-Mu menolong kami, membentuk kami, menyempurnakan kami. Oh haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. Yalawaka, yalawasa. Haleluya. Kuasa-Mu nyatakan di tengah kami. Terima kasih. Satu langkah jaraknya kami dengan Tuhan, dalam gendongan tangan Tuhan. Haleluya. Tangan kuasa-Mu yang bekerja, sampai tidak ada jarak lagi. Selama-lamanya duduk bersanding dengan Tuhan di takhta surga selamanya, bersama keluarga kami masing-masing Tuhan, dan seluruh sidang jemaat. Terima kasih, kuasa-Mu sudah bekerja pada saat ini sesuai kebutuhan kami. Kami percaya, terutama keubahan hidup, kejujuran di hadapan-Mu, rumah doa. Tuhan tolong kami semua. Terima kasih, turunkan tangan. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci. Roti yang ada di hadapan kami sudah diberkati menjadi tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Anggur di hadapan kami sudah diberkati menjadi darah Yesus yang dicurahkan. Di dalamnya Tuhan ada uluran tangan Tuhan yang berkuasa Tuhan untuk menyucikan, mengubahkan, untuk melakukan apa saja bagi kami, untuk menyembuhkan, untuk menolong sampai menyempurnakan kami. Sucikan, layakkan kami, ampuni dosa kami, bubuhkan berkat atas perjamuan suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Kita menyanyi lagi kornya dengan kemudian perjamuan suci dipersiapkan. Ya, baik, Tuhan memberkati. Haleluya. Percayalah kepada Tuhan. Kita makin berdiri bersama-sama. Ketika ku berdoa, angkat tubuhnya di tangan kanan. Hanya kuasa-Mu Tuhan. Sekali lagi, hanya kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Hanya kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Tidak ada yang lain Tuhan. Kami hanya mengandalkan kuasa-Mu, bukan kulit, bukan perkara jasmani, bukan kekayaan, kehebatan. Tapi kuasa-Mu Tuhan membaharui kami, menolong kami, menyembuhkan kami, sampai menyempurnakan kami. Terima kasih, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Angkat cawan darahnya di tangan kanan. Perjamuan suci bukan obat, lebih dari itu. Kuasa tangan, uluran tangan kuasa Tuhan. Bukan cuma menyembuhkan, tapi bisa mengubahkan, bisa melakukan apa saja sampai menyempurnakan kita. Kalau ada penyakit bisa diraba tangan kiri, raba. Jika tidak bisa letakkan di dada. Ada masalah, ada dosa, ada tabiat yang tidak baik, sombong dan lain-lain, letakkan tangan kiri di dada. Mohon kuasa Tuhan menolong sesuai kebutuhan kita masing-masing. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bukan hanya sampai di dunia, sampai aku makan bersama dengan dia. Perjamuan kawin anak domba di awan permai, sampai pintu Firdaus terbuka. Kita kembali ke Firdaus seperti ciptaan semula, sampai Yerusalem baru bersama keluarga, bersama seluruh jemaat. Angkat dua tangan ke atas, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Biar kami mengandalkan kuasa-Mu Tuhan. Tidak ada yang ketinggalan di antara kami, keluarga kami, seluruh jemaat. Oh haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, ya lawaka ya lawasa. Oh haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan sampai kesempurnaan. Terima kasih, turunkan tangan, tetapkan firman-Mu dalam kami. Terima kasih, syukur hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Berkati sidang jemaat di Mojokerto dengan berkat rohani, jasmani. Oh Tuhan, berkat rumah tangga, merasa suasana Firdaus. Di dalam Tuhan ada kesaksian, ada ucapan syukur selalu. Berkati pembukaan dengan pembukaan rahasia firman-Mu, pembukaan pintu-pintu di dunia, sampai pintu surga terbuka bagi kami. Terima kasih, syukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. In His name